Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. First of all, thank you to Allah that give us that is good health, so we can gather in this room. The Honorable Mr. Abdul Fattah, as a board of examiners, and in the first my presentation, this is my CV or curriculum vitae. This is I have evaluation in the more again. So this is the final CV. I have tried in the website resume checking resume. So the score is 50 because the mistake that is in the kalimat in professional summary. So I don't I have tried, so I have used AI, but the mistake can have mistake can I have tried. So this is the structural from my CV. The first is professional summary. This is my myself. I is junior network engineer and I have 2 certificates. The first is MTCNA and second MTCNA. And the my journey, I study in Cisco and I will try to get a certificate CCNA and the many project. This is a work experience, because I have not experience in the company like internship or full-time working. I write my project in 1 year in this campus. So the first is project RTRWNet. This is my first project in Mikrotik. So the second is SD140 GET. Okay, this is the second project from the Mr. Dedi. So in this project I make a topology SD1. So I configuration in control panel in Fortinet. So the continue is the new project that is deploy open cloud in the AWS. This is the first project in cloud computing. I many study in this project. So the continue is this is my education. I am student at Iden Polytechnic. The major is network engineer. So I have study in Cisco Networking Academy in Netakan. This is the complete. So this is my technical skill. I have studied in Mikrotik and Cisco. So this is my skill is in the Mikrotik
until routing and switching and routing. So the Cisco again, the skill is switching, routing, and the configuration. The continue is code, yeah. This is my new skill from the new project AWS, and I again have a skill in monitoring from the first project, that is RTLNet. Okay, the last is my certification. This is the first is MTCNA, second MTCRA. So this is the certificate from Netakat Academy. Okay, thank you. This is my CV. And person portfolio to be faster. Okay. The continue. This is my portfolio. Yeah. Yeah. The first is about myself. Yeah. This same about my CV. Yeah. So this is my journey from education. Yeah. And continue. This is my experience. Yeah. The first is experience in visit event AWS Summit in Jakarta. This is on 7 August, yeah, 2025. This is I have many knowledge about code. So the second is my project in SD1. This is my experience. Yeah, I make a topology SD1, so I configuration in control panel Fortinet. That's this is my the documentation. And the third is experience in RTLNet project. Yeah, this is the first experience and the first project in hardware project. This is I in the group. Yeah, in the group. So I become a technician in the hardware. Okay, continue the last project, which is OpenCloud AI. Okay, the continue. This is slide about my skill. Describe about my skill. The first is Microtik and Cisco. Describe skill is about networking, routing, and security. So the new in code, yeah, infrastructure and the management networking. Okay, the next is my achievement. This is my two certificate, Yeah. Microtik, MTCNA and MTCRA. Okay, next. Okay, next is certificate Netakat course. Okay, this is the achievement from my earth. Yeah. That is the first is my book about MTCNA. So the second is about Cisco Superlab. Yeah. Okay, maybe this is my about my portfolio. Okay. We continue to my book. Okay, this is the second art. The book, the title is Hack Your Network, about 20 super rack Cisco and with configuration and concept, configuration, concept and purpose. Okay, I will review about my book. Okay, the first is this is daftar isi ya. Kenapa banyak pakai internet? Kalau buku nggak apa-apa sih. Oh, enggak. Oke, di sini untuk daftar isinya kita bisa lihat
Ada untuk ya, ada 10 super lab. iya ada 10 super lab. Kemudian di setiap super lab itu kita saya kasih konsep, saya kasih penjelasan tentang konsepnya, kemudian susunan materi dari super labnya, ada tujuan juga dan link dari file konfigurasinya. Bisa tuh kalau orang lain akses bisa. Karena di link filenya ini kita sediakan barcode. Oke, lanjut ke super lab 7 aja. 7. Iya, saya minta super lab 7. Oke, di sini salah satu super lab saya ya, di super lab 7. Ya. Di sini mensimulasikan jaringan dari kantor kepolisian. Ya, untuk konsep topologinya sendiri itu kami membagi jaringan menjadi dua area besar ya secara yaitu jaringan publik yang difungsikan untuk layanan publik ya, akses layanan publik. Kemudian yang di bagian sini, nah di bagian sini ini khusus untuk di internalnya. Ya. Jadi ada divisi Intel, terus Restreamnya, kemudian di sini ada IT. Kemudian saya juga mengkonfigurasikan untuk servernya sebagai penyimpanan data. Penyimpanan data. Nah di sini bisa dilihat untuk susunan materi dari Superlab ini itu ada terdiri dari 3 materi besar. Pertama itu switching ya. Di sini ada tadi kami menggunakan VLAN untuk membagi jaringan. Kemudian ada trunking yang berfungsi buat menghubungkan antara network device satu dengan network device yang lain. Kemudian ada VTP untuk sebagai efisiensi dalam penyebaran VLAN ya. Kemudian ada Ether channel, di sini fungsinya untuk sebagai pelancaran throughput ya. Jadi dapat memberikan throughput tambahan dan pelancaran akses data. Kemudian selanjutnya ada STP port flash. Di sini kami memasang konfigurasinya pada setiap port yang terhubung ke end device ya, sebagai untuk Kalau misalnya apa? semisal untuk mempercepat proses terhubungnya. Jadi ketika port itu terhubung ke network device-nya, itu waktu untuk connect-nya lebih cepat. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ada STP port security. Ini untuk bagian keamanan. Jadi saya memasangnya di server. Nah, fungsinya sendiri itu konfigurasi port security, dia memberikan perlindungan secara fisik di port servernya. Jadi ketika nanti ada network yang tidak dikenal yang akan terhubung ke port servernya, itu otomatis mati, karena di konfigurasi port security ini saya memasang mode shutdown ya. Jadi network yang terhubung ke portnya ini itu akan otomatis mati gitu. Bentar, STP itu buat network atau buat MAC address? Buat MAC address ya. Jadi kan jadi di konfigurasi port security itu kita konfigurasikan juga MAC address sticky. Nah fungsinya itu ketika MAC address tidak terdaftar, ya MAC address yang sudah didaftarkan di tadi MAC address sticky, kemudian ada MAC address lain dari device lain yang tidak terdaftar di situ, maka otomatis dia akan dieksekusi tergantung dari modenya tadi. Karena di sini saya menggunakan mode shutdown, jadi otomatis akan mati gitu portnya. Kemudian lanjut ke materi routing. Nah di sini saya masang, karena
saya menggunakan dua device routing ya. Pertama itu yang router. Apa routingnya apa aja? Kenapa? Routing yang dipakai apa aja? Routingnya Dinamik atau apa dinamik? Dinamik atau statik? dinamik. Dinamiknya apa? Di situ nggak dijelasin terkait routingnya apa. Cuma interrouting gitu. Untuk materi interrouting ini yang dia fungsinya untuk sebagai tempat ini pertukaran data dari VLAN ya kan, switch. Oh iya. Ya, nanti baru untuk Itu maksudnya untuk routing protokolnya kita pakai SSH, pakai OSPF. Kemudian apa itu? Hah? OSPF aja. OSPF. OSPF aja kan? Iya, OSPF aja. Jadi mungkin bisa buka topologinya. Ada kan? Topologi aslinya. Cisco pakai Teresa. Itu tadi kenapa pakai access list extended? Ya. Di lab ini kenapa pakai access list extended? Extended access list. Untuk memblokir ini pakai data. Untuk aturan konfigurasinya ada di sini. Bahkan login. Belum login ke Google. Bukan Cisco apa terakhir emang? Cisco Udah seminggu yang lalu. ya udah semingguan kayaknya. Belum login ya. Google aja. Coba targetnya bisa mapping semua kan? Yang mana tadi yang jaringan publik namanya? Iya kan, cuma kayaknya konfigurasi nggak bisa. Nggak bisa kan? Atau mau pakai sumber lain ya. Yang ini konfigurasi nggak simpan. Nggak simpan. Iya. Aduh, ya udah coba yang ke-8 langsung buka ke-8 topologinya di situ ntar kamu udah dia udah ke-8 ya. Ke-8 ingat maksudnya.
Gimana? Ini untuk topologi Superset 8. Dia gimana ini? Simpelnya? Ada Simpelnya dia- bulan atau apa? Kurang lebih sama dengan sebelumnya. Gimana? Semuanya bisa ngeping? Semuanya bisa ngeping. Terus Terus gimana? Antar VLAN sampai ke atas? antar VLAN sama ke atas. Cuma di sini ada ACL-nya tuh dia ngeblokir dari public ke server. Jadi yang dari luar nggak bisa ke servernya, Nggak bisa. tapi dari luar bisa ke yang VLAN kuning bisa. Bisa. Coba. Coba yang tadi yang virus keluar gimana? Ada di PC ya. Itu tadi dari mana? Dari PC 0 Di sini nol kan? ke public ISP. Bisa. Bisa. Tapi kalau dari biru ke kuning bisa nggak? Kan tadi kita itu bisa tuh, ya kan? Sebenarnya bisa apa enggak? Coba lihat lagi yang di modul. Ini nggak sinkron dong antara modul sama praktek. Lihat. Yang tadi yang tadi. Ya, ini sebenarnya apa? Kalau tujuannya sih dari ACL cuma Ini menurut Ana agak boros kata dari yang ini tujuannya. Kemudian ada materi penjelasan kan di atas materi tadi. konsepnya. Ya, konsepnya juga kebanyakan. Sebenarnya separagraf, iya separagraf juga cukup. Buat nambah halaman sih. Emang udah berapa halaman ya? 209. 209 semua itu udah lengkap. PTP jaringan core. Berarti coba lagi tadi ke materi, ke bagian materinya. VLAN trunking. Oke. Jenis-jenis NAT apa ya? Ada 3, static NAT, dynamic NAT, sama NAT overload. Kalau tadi cara kerja dynamic NAT bagaimana? Kalau dynamic NAT dia jadi satu IP address lokal itu memiliki satu ini IP public. Satu. Iya. Oke, udah. Untuk Yang ini pakai NAT overload sih kan? setengah. Yang ini pakai NAT overload sih. Buku gimana? Coba. Soalnya ini akhir-akhir ya Kak. Jadi kepake deadline udah. Pakai deadline. Terus tadi kenapa nggak bisa public grouping? Kan itu sendiri. Ya, sisanya semua kan nggak ada Karena sisanya. ini NAT-nya diatur dari IP lokal ke public. Ya kan intinya dipasangkan. Gitu. Iya, NAT-nya di sini kan untuk menerjemahkan dari IP lokal ke public-nya. Nah, sama firewall sama nggak? Masih satu besar nggak sih? Materi besar ya? Karena di firewall juga di konfigurasi NAT juga kita mengaturnya di firewall gitu, kayak di Mikrotik. Untuk bisa mengakses ke publik kan jaringan internet, kita atur NAT-nya di firewall. Oke. Terakhir ini minta ada nemu gedung yang udah jadi mau dipasang jaringan. Yang jadi pertanyaan kira-kira perangkat apa yang cocok dan routing apa yang cocok. Jadi ini ada 3 lantai, ya kan? Dan dia itu bisa memanajemen kira-kira perangkat apa yang cocok dan routing apa yang cocok. Perangkat device-nya. Kan saya telah mempelajari Mikrotik sama Cisco kan. Iya. Nah, perangkat apa yang cocok dan routing apa yang cocok.
Kalau menurut saya perangkatnya masih pertama ada router ya. Iya, vendornya. Vendornya. Ya, perangkat tadi router betul. Kalau buat manajemennya Manajemennya switch. iya pakai switch buat pembagian VLAN-nya itu. Betul. Buat area. Nah, kalau Vendornya Cisco. terus routing apa yang cocok? Kalau untuk vendor Cisco? OSPF. Iya, soalnya kan sekarang di dunia jaringan lebih terkenal OSPF. Ya. OSPF itu cocoknya mikrotik. Oh iya. Sedangkan Cisco IGB. Beda, dia tutup. Mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih juga buat Mr. Abdul Fattah. Ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cinta.